Apakah jika sudah umroh lebih baik nabung untuk haji atau umroh lagi karena rindu dan ingin mendapatkan keutamaan umroh? Kita tidak tahu ya, apakah akhirnya kita diberi kemampuan oleh Allah untuk pergi haji atau tidak. Tentu kita berharap, sangat berharap. Gak ada seorang muslim yang tidak ingin pergi haji ya. Akan tetapi menabung nggak ada riwayatnya, karena menabung ini ada kalanya takalluf ya. Anak sakit perlu berobat, nggak diobati karena nanti mengurangi tabungan. Jadi kelamaan nanti pergi hajinya. Ini Allah nggak suka ya. Atau makan diirit-irit, padahal anak-anak perlu makan bergizi, perlu daging, perlu susu, tapi diirit-irit supaya pergi haji, bisa pergi haji ya. Apakah Allah bangga dengan orang seperti ini? Apa takalluf? Takalluf. Allah nggak suka, Allah nggak bangga. Karena pergi haji khusus bagi orang yang mampu. Kalau pakai nabung dulu mampu nggak? Ya enggak lah. Mampu itu ini, saya punya 100 juta, nih saya punya 150 juta, itu mampu. Kalau ya saya punya 15, ya dikumpulkan dulu, diirit-irit ya. Padahal banyak keperluan yang sangat perlu ya. Bahkan kadang orang tua butuh, ibu sangat membutuhkan, butuh pertolongan, kita nggak mau bantu, alasannya sedang mengumpulkan buat pergi haji. Allah maha kaya, kalau Allah menghendaki udah nggak usah pakai nabung gitu. Yang punya duit 200 juta, 150 juta, atau 100 juta buat ongkos naik haji cukup, mau berangkat nggak bisa. Mau berangkat nggak bisa, gara-gara nggak langsung bisa, masih nunggu 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, gara-gara orang yang nggak mampu, takalluf ya kan. Takalluf, orang punya uang cuman berapa, 5 juta, tapi pengen namanya masuk, nah ngutang ke bank, ditalangi sama bank, masuk nama bank lagi, riba pasti kan. Nggak mungkin nalangi 25 juta nanti bayarnya 25 juta juga ya. Terhalang oleh yang takalluf ini, yang nggak pakai ilmu, semangat doang. Kasihan yang mampu, kasihan yang punya uang, nggak bisa langsung berangkat. Nah inilah ilmu ya. Maka dikatakan seandainya kaum muslimin faham sunnah, tidak takalluf, barangkali tidak sampai antrian 10 tahun, 55 tahun, mungkin setahun, 2 tahun, atau mungkin nggak ngantri ya. Sebagaimana 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu nggak ngantri kan, karena nggak ada yang takalluf gitu. Nah sekarang banyak yang takalluf. Niatnya baik tentu, karena haji kan, tulus, ikhlas, tapi ya itu tanpa ilmu, tidak berdasarkan ilmu. Akhirnya kasihan yang mampu. Sekali lagi, haji ya bukan haji saja ya, haji, zakat, saum kan khusus buat yang mampu. Nggak mampu saum karena sakit, 2 jam nggak kemasukan roti atau nasi, sakitnya bukan main misalnya, atau harus minum obat setiap 3 jam sekali, jangan maksain. Khusus bagi yang mampu ya. Bahkan termasuk sholat, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa duduk tapi maksain duduk, dipegangi oleh anak istri, Allah nggak suka, Allah nggak bangga.
Allah ingin kita menyembah Allah, beribadah dengan nyaman, tenang, bahagia, gitu ya. Nah, maka bisa berangkat umroh, berangkat. Nggak bisa, ya sudah. Ya. Nah, sekarang haji, kalau memang ada uang, ya berangkat. Kalau nggak ada, ya sudah. Seandainya depak itu memulangkan uang itu, saya kira lebih bagus. Ya tentu ini dibutuhkan niat yang betul-betul tulus ya. Udah dipulangkan saja. Nah, jadi tidak ada antrian nih. Nah, untuk tahun depan nih ada 250.000 nih kosong. Ayo, siapa yang punya? Nih langsung. Itu. Ya, misalnya 90 juta ya, yang punya duit 90 juta langsung gitu. Nggak ada cicil-cicilan, nggak ada nama masuk pakai 25 juta, nggak ada ya. Kita sering pakai perasaan kasihan dong orang-orang miskin atau menengah yang ingin pergi haji tadi ya. Haji khusus bagi yang mampu. Menengah nggak mampu ya, punya duit cuma 80 juta 70 juta, sementara ONH 90 juta, belum suami istri, ya berarti nggak mampu, nggak usah maksain. Mestinya diajarkan seperti itu. Ini enggak, ya pakai perasaan, ya udahlah, biar adil kaya miskin, enggak. Ya. Haji kan bukan senang-senang. Di sana capek, lelah, ke sana kemari ibadah, bukan senang-senang. Kalau senang-senang iyalah kaya miskin ya disenengin. Ini kan ibadah, sebuah kewajiban. Khusus bagi yang mampu, khusus bagi yang punya uang. Yang tidak cukup uangnya jangan maksain. Berdoa saja kepada Allah. Gak ada yang gak pengen, gak ada yang gak kangen rindu ke sana, gak ada. Ya, kecuali orang gak waras barangkali ya, atau orang kafir. Ya. Kaum muslimin, sebodoh kaum muslimin pengen ya, tapi itu tadi khusus buat yang mampu. Ya. Maka mampunya umrah udah. Gitu ya. Jika kita mau ke dokter, saya lebih memilih dokter yang muslim daripada yang kafir. Apakah berlebihan? Kalau sama, ya enggak berlebihan ya. Taruhlah sama-sama pinter, sama-sama sikah, sama-sama dokter spesialis jantung. Kita lebih suka dengan yang muslim, ya nggak masalah, yaitu fitrah ya. Yang Kristen juga mungkin akan memilih yang sama-sama Kristen ya kan, satu akidah, satu keyakinan. Yang Hindu mungkin juga seperti itu, masa muslim disalahkan ya. Kecuali beda, kita sakit jantung, betul-betul butuh penanganan spesialis jantung yang profesor, doktor, adanya Hindu misalnya. Sementara yang muslim cuma dokter umum gitu. Ya tentu kita harus apa istilahnya realistis ya nggak masalah gitu. Padahal harus ditangani oleh dokter yang khusus di bidangnya. Karena Islam itu sangat menghargai apa? Kalau antum tahu, Islam itu sangat menghargai ilmu, sangat menghargai. Ya. Jadi walaupun ilmu dunia sangat menghargai, walaupun kafir berilmu ya dihargai oleh Islam. Kan dulu banyak Islam itu membayar orang-orang kafir tapi ahli di bidang-bidang tertentu untuk mengajari para tabi'in, atba'ut tabi'in, bukan sahabat sepertinya ya. Karena memang berilmu.
Jangan kita menghilangkan semangat Islam ini, menghargai ilmu. Ini ada yang nggak menghargai, wow, yang penting ikhwan lah, muslim ya. Udahlah, nggak usah dokter-dokteran ya. Udah diurut aja, dilus-lus ujung jempolnya sambil bilang ini kolesterol tinggi nih, asam urat tinggi. Cuman dielus-elus ujung jempolnya doang, bisa tahu kolesterol sekian, asam urat sekian. Ini ilmu dari mana gitu ya? Ilmiah dari mana gitu? Ya kalau capek-capek barangkali ya diurut gitu atau keseleo. Ini kan nggak sembarangan. Darah diambil, masukkan ke lab, tunggu beberapa hari baru muncul hasilnya. Ya, gula darah sekian, kolesterol sekian. Nah itu kan ilmiah. Walaupun datangnya dari orang kafir. Gitu ya. Termasuk bekam. Bekam ini pengobatan yang luar biasa. Nggak mungkin nggak luar biasa. Rasul diajari langsung oleh Jibril cara membekam. Luar biasa. Tapi hari ini banyak para masyayikh yang nggak mau dibekam. Kenapa? Kenapa? Karena nggak sikoh, nggak percaya sama yang tukang bekamnya. Asal-asalan membekamnya. Padahal harus dengan ilmu. Membekam itu harus dengan ilmu. Pengobatan yang luar biasa harus dengan ilmu. Ya. Yang paling tepat membekam itu siapa? Dokter, mestinya dokter. Dia tahu titiknya di sini, ini begini, ini begini. Bukan anak ngaji pelatihan sebulan 2 bulan. Ya. Yang paling tepat dokter, ya mungkin konsultasi dengan dokter ya. Jadi dipadukan begitu kan, ilmiah, ilmu ini. Emang dikiranya dokter itu nggak belajar 5 tahun, 6 tahun. Ada yang sampai 7 tahun, 10 tahun spesialis kan. Masa nggak dihargai? Alah, nggak usah lep-lepan, rosen-rosenan, udah ini aja nih jamu ya, sembuh ya. Tentu tidak seperti itu ya. Rasul aja sikoh dengan orang kafir yang melihat 2 kaki bapak dan anak. Namanya siapa? Usamah dan Zaid. Usamah ini kan hitam. Sementara Zaid ayahnya putih bule, matanya biru. Nah, banyak selentingan, ini bukan anaknya. Ya, maksudnya anak haram, zina, apalah ya. Nabi sedih karena dua-duanya sangat disayang oleh Nabi. Ayahnya Zaid bin Harisah itu kan sempat diangkat anak oleh Nabi menjadi Zaid bin Muhammad kan, lalu ditegur oleh Allah, dilarang oleh Allah. Nabi sedih mendengar selentingan orang-orang bahwa Usamah ini bukan anaknya Zaid. Nah, satu ketika sedang tidur gitu ya di balai-balai atau apa, anak dan bapak ini gitu. Nah, Nabi memanggil ini orang kafir yang ahli dalam ya, kalau sekarang mungkin canggih ya DNA ya. Dulu ya sekedar garis-garis di kaki, di telapak kaki, telapak tangan, kan kita tahu katanya seluruh dunia ini garis-garis itu nggak ada yang sama, berbeda. Nah, ketika ada yang sama, ada yang mirip, itu sebagai tanda bahwa ini keturunan. Mungkin ini anak, cucu, cicit, ada sifatnya, itu butuh keahlian, butuh mata yang luar biasa. Nah, dipanggil ini oleh Nabi. Si kafir yang ahli garis telapak kaki, telapak tangan dilihat cukup lama ya, mengatakan ini sifatnya sama, ini bapak dan anak. Tentram Nabi. Bahagia Nabi, senang. Nabi nggak pakai wahyu, ini nggak pakai wahyu kan? Kalau pakai wahyu ya selesai, nggak perlu bantuan orang kafir. Justru ini menunjukkan bahwa dalam hal ilmu dunia boleh memakai ilmunya orang kafir. Kebetulan si kafir ini yang tahu duluan. Kita berguru dengan dia nggak masalah. Nah, sekarang lebih canggih DNA, ya, tentu diperbolehkan. Bukan hal yang gaib itu. Para dokter sudah tahu.
Nah, kita yang orang awam ya ngelihat, oh ada kemiripan di hidungnya, ada kemiripan di pipinya, kan banyak seperti itu. Nah, ini awam ya. Apakah jika kita mengeluarkan uang yang banyak untuk mendatangi majelis ilmu setiap minggu bersama keluarga, apakah ini termasuk berlebihan? Tidak ya. Dalam hal ilmu itu tidak ada berlebihan. Apa kita mau katakan Imam Bukhari berlebihan? Ya, sampai nggak sempet cari uang, cari nafkah. Sampai satu ketika mau sholat Jumat, sudah cari baju pakaian terbaik, udah dipakai, mau keluar maju mundur. Karena nggak layak dilihat orang, tambal sono, tambal sini. Ya, karena apa? Karena sibuk dengan ilmu. Karena dalam hal mencari ilmu nggak ada berlebihan. Yang ada berlebihan itu apa? Ibadah. Ibadah berlebihan banyak sekali. Ya bid'ah itu kan berlebihan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berlebihan nggak? Berlebihan. Ya, karena Nabi mencontohkan cuman astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada tambahan al-azim, berlebihan. Lebih dari Nabi itu berlebihan. Nggak mungkin baik kalau lebih dari Nabi. Kurang mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya kamar mandi atau kemana. Dosa? Nggak dosa. Kurang dari Nabi kan? Boleh kurang untuk hal-hal tertentu. Ya. Ada yang nggak boleh kurang tentunya. Subuh 1 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 3 rakaat, ya tentu nggak sah. Kurang yang nggak boleh. Gitu. Adapun lebih nggak mungkin. Nggak mungkin. Walaupun lebih satu. Ya. Antum sengaja nekat baca subhanallah 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 habis salat 34. Pahala apa dosa? Dosa. Lebih dari Nabi, lebihnya cuma satu. Mana merasa sombong, merasa hebat, merasa lebih pintar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dan itu banyak sekali hari ini. Dari usolli, nawaitu, salawat nariyah, tibul kullu, wah banyak sekali. Bahkan para ulama sampai mengatakan sekedar mengecup bunyi kecupan saat mencium hajar aswad itu berlebihan, itu dosa. Nah, Nabi tidak pernah mencontohkan seperti ini. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ungkapan rasa syukur tadi, supaya kita sering mendapatkan pahala syukur untuk kewajiban. Ya. Dan kemudian mengundang orang itu bagaimana sekiranya tidak boleh, maka syukur yang bagaimana yang lebih tepat ketika kita mengungkapkan sebuah kegembiraan, mendapatkan lebih dan sebagainya. Boleh, itu bagus sekali. Salah satu bentuk syukur adalah mengundang makan. Kira-kira yang terbaik makan ya makan enak lah, istilah gampangnya. Bukan makan biasa sehari, ya lebih lah, ada daging, ya enak lah. Yang paling pantas kita undang siapa? Iya, fakir miskin yang jarang makan enak. Bisa saudara, bisa tetangga, bisa teman, yang penting fakir miskin. Nah, kesalahan kita enggak. Itu di depan mata fakir miskin, yang diundang jauh-jauh. Rata-rata bermobil. Ya, mereka udah biasa makan enak. Panggillah fakir miskin, terutama yang dekat, saudara. Nah, banyak, termasuk ini walimah.
walimah saat kita mantu, ya. Kata Nabi, sebaik-baik walimah adalah yang didatangi oleh orang-orang yang pingin diundang. Seburuk-buruk walimah adalah yang didatangi oleh orang yang nggak pingin diundang. Ya, kenapa nggak pingin diundang? Buang waktu, nggak datang nggak enak, temen ya. Kalau nggak diundang kan ya nggak datang tentunya ya kan. Nah kebanyakan begitu kita. Kan dosa kalau sengaja nggak mau datang, wajib kan mendatangi undangan. Nah boleh lah, tapi jangan semuanya ya. Ya ambillah 60%, 70% fakir miskin. Ya, itu sebaik-baik undangan makan. Dan jangan ada ritual. Udah datang makan udah. Jangan ada ritual. Seperti kaum kita ya. Undang makan aja, sebelum makan suruh baca ini, baca itu, suruh kerja dulu gitu ya, suruh baca tasbih, tahmid ya. Jangan datang udah sampai rumah kita makan. Emang judulnya undangan makan, bukan baca ini baca itu. Ritual itu jadi ibadah kan nggak boleh gitu ya. Bagusnya salah satu kebaikan dalam Islam adalah mengundang makan. Dan sekali lagi, sebaik-baik undangan makan yang didatangi oleh orang yang pengen diundang. Orang-orang fakir pasti pengen diundang, ya kan? Makan enak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi